Halo Pak Kevin, on time ya Pak? Oke, jadi today is Sunday, 25th of October. Kita jumpa lagi di Instagram Live. Ada sedikit soft music ya, nggak apa-apa ya. Oke, good morning Pak Kevin. Semoga semua pekerjaan lancar. Oke, terima kasih sudah support saya di saya punya public online training atau POT ya yang baru lalu. Itu ada how to motivate your team members. Terima kasih juga kepada Pak Budi yang selalu setia. Mungkin selama 20 Smart Managing Talk ini Pak Budi nggak pernah absen gitu ya. Hadir terus. Juga ada Pak Kevin dari Jakarta. Pak Kevin itu namanya Cheng Xiaochuan ya, Xiaochuan ya. Oke, jadi ini beberapa teman yang sudah ini ya. Ini Ibu Golda sudah ganti nama lagi ini. Tirta Wirian. Ini mungkin 2 orang atau gimana? Oke, it's okay. Saya kurang mengerti ini kenapa ada 2 nama dan kemudian ada Ibu Golda situ ya. Oke, jadi kita pilih topik hari ini. Kalau Anda keberatan dengan soft musiknya itu agak mengganggu, kasih tahu ya. Biar saya tutup ya, dia punya soft musik. Jadi saya mau coba hari ini bisa nggak ya ada sedikit diiringi oleh soft musik. Ibu Stella sudah lama nggak jumpa. Mungkin minggu lalu jumpa kali ya, Ibu Stella. Ya, terima kasih juga sudah mendukung saya. Dan teman-teman lain. Jadi hari ini kita bahas tentang problem solving atau problem solving series ya. Saya kira agak ada baiknya saya tutup soft musiknya, nggak terbiasa saya. Telinga saya agak terganggu. Oke. Nah, jadi kita angkat satu topik yaitu di problem solving. Ada 3 tingkat respons kita terhadap satu masalah gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang budaya perusahaan atau suatu kebiasaan di perusahaan ya. Ini lebih menyangkut ke kebiasaan ya. Pakai musik di latar lebih santai, apalagi bicara tentang problem solving. Oke, Pak Budi, terima kasih. Nanti saya hidupin kembali. Jadi kita punya waktu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, seberapa banyak waktu kita dipakai untuk problem solving di dalam satu tempat kerja. Oke? Misalnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang-kadang ya kita juga kerja di rumah gitu ya. Nah, jadi berapa persen dari waktu kita itu dipakai untuk problem solving? Nah, ini yang perlu dicari tahu. Saya tidak ada data yang accurate, tapi kalau dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman di tempat orang lain bekerja sebagai konsultan, maka saya tahu lebih kurang more than 50% of our time ya. Jadi we use it for problem solving. 50% lebih. Jadi kita itu sehari-hari problem solving terus. Dan kalau Anda perhatikan masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja Anda, itu sepertinya kok nggak habis-habis ya. Ya, dari waktu ke waktu itu kok begitu terus ya, masalah itu terus ada dan tidak pernah ada stop. Jadi maka ada orang bilang, sebaiknya ada masalah daripada tidak ada masalah lagi gitu ya. Kalau tidak ada masalah lagi, berarti kita itu tidak cari improvement lagi, tidak bisa maju lagi, kita stop di situ gitu ya. Kita stop di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita mau adakan satu kemajuan, ada satu improvement, kita ini harus menghadapi, nah ini dia, menghadapi masalah. Jadi respons kita terhadap masalah atau kita punya attitude towards the problem apa gitu. How do you look at this problem ya? Apa Anda punya attitude? Itu yang penting. Ya, jadi Pak Budi tulis yang utama itu adalah we are hired to solve problem. Betul. Jadi kita ini dibayar untuk memecahkan masalah pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan itu sendiri juga tidak punya
waktu yang cukup banyak ya, atau tidak punya kesanggupan untuk memecahkan semua masalah. Sehingga masalah itu sangat tergantung pada karyawannya yang bisa memecahkannya. Jadi saya mulai dari satu kendala yang paling umum dulu ya. Di perusahaan yang saya datang, ya keluar masuk perusahaan, saya lihat sebenarnya banyak yang depending masalahnya. Jadi masalah itu tidak ada misalnya satu penyelesaian. Kenapa depending terus? Karena tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada satu structure yang jelas bahwa ini masalahnya siapa. Oke, masalah kebersihan, masalah mesin yang rusak, masalah gudang yang sudah nggak muat lagi, masalah delivery barang itu suka terlambat, masalah kita punya armada itu tidak sehat, sering rusak dan mengalami keterlambatan kirim barang. Ini semua ini adalah masalah siapa? Ya, selama ini tidak ada satu kejelasan. Maka saya waktu kita reuni ya, ada reuni peserta saya, di situ saya ada menjelaskan bahwa di dalam bisnis proses itu kita mesti mulai dari satu objektif ya, strategi, kemudian ada lagi operation, baru masuk ke structure. Nah, structure baru human resources. Jadi kalau misalnya structure-nya nggak jelas, tanggung jawabnya nggak jelas. Nah, kalau tanggung jawabnya nggak jelas, sehingga kita suka menunggu. Oh, ini kan bukan urusan saya. Ini kan bukan urusan saya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini kalau sudah saling menunggu, masalah itu bisa ditinggalkan atau terpending sampai bertahun-tahun. Coba saya ingin Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ataupun nanti sudah nonton IG Live saya, coba pikirkan 1-2 pekerjaan di tempat kerja Anda yang sudah terpending sekian lama. Bisa aja sekian tahun. Ya, kalau per sekian bulan itu sudah biasa, saya pikir pasti banyak ya. Atau selama berapa minggu. Nah, kalau sudah sampai ke tahun, itu udah bahaya sekali. Oke? Jadi sudah bertahun-tahun ini masalah belum diselesaikan. Nah, kenapa? Karena di setiap perusahaan pasti ada orang yang tingkat responsnya itu masih di tingkat pertama. Oke? Nah, jadi di tingkat pertama ini mari kita coba cari tahu dulu orang-orang seperti apa di tingkat pertama. Kalau tingkat respons pertama ini adalah orang-orang yang mengabaikan suatu informasi atau suatu gejala masalah yang sudah kelihatan, ya, tapi bisa saja mereka itu pura-pura tidak melihat, pura-pura melihat, ya, atau menghindar. Nah, menghindar ini ada 2 artinya menurut saya ini dari saya punya pemahaman terhadap menghindar ini. Kalau misalnya kita jumpa dengan jalan yang lagi macet, kita menghindari jalan macet, cari jalan yang tidak macet itu menghindar bagus. Atau menghindari jalan yang rusak itu bagus. Tapi kalau misalnya menghindar masalah atau menghindari masalah dengan sengaja kita melihat masalah terus kita menghindari, kita belok ke kiri, kita tidak terus lagi, itu adalah penghindaran yang negatif. Ini menurut pribadi saya. Saya belum cek kamus sebetulnya itu ada berapa arti ya menghindar itu ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu udah jelas adalah problem avoidance. Nah, problem avoidance itu kan avoid itu menghindar. Mau diartikan dengan positif boleh aja. Ya, menghindari masalah ya berarti saya cari dong yang tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau di dalam problem solving sendiri menghindar itu nggak baik. Berarti Anda membiarkan masalah itu terjadi, Anda tidak mengurusnya, atau oke lah, anggaplah Anda beranggapan ini bukan urusan Anda, oke? Ini adalah urusan orang lain, ya, atau urusan bagian lain. Nah, tapi paling tidak Anda menyampaikan dong, ya, Anda menyampaikan bahwa sudah ada sesuatu yang terjadi di mana, ya, misalnya sudah ada kaca jendela yang sudah retak, itu kalau nanti kena getaran lagi itu akan jatuh, kena kepala orang itu bisa berbahaya. Paling nggak Anda lapor lah. Ya, kalau Anda tidak mau memecahkan masalah itu, atau Anda merasa tidak mempunyai wewenang dalam hal ini, tolong laporlah. Jadi ini
tolong Bapak Ibu kalau setuju dengan saya, didiklah karyawan kita semua. Ya, kalau ini bukan Anda punya tanggung jawab, it's okay. You don't have to solve the problem. Ya, just let somebody knows about it gitu. Somebody itu siapa? Somebody itu adalah orang yang memang tugasnya itu. Jadi dia yang bertanggung jawab. Oke? Nah, siapa yang bagian kebersihan toilet? Kalau udah kotor, Anda laporlah gitu ya, supaya nanti dia bisa datang untuk bersihkan. Nah, ini semua adalah satu kerjasama yang baik di dalam suatu perusahaan. Jadi saya di training problem solving and decision making ini sudah sekian tahun, 20-an tahun ini, saya tanya sama peserta. Nah, orang di tingkat pertama ini yaitu namanya problem avoidance, ya, atau penghindaran masalah, itu ada berapa persen? Nah, walaupun ini adalah suatu research yang tidak resmi, tapi dari peserta training saya itu, saya kumpul semua datanya, ya. Jadi itu lebih kurang, ya, 50% atau lewat, atau sekitar 40-50% lewat, ya. Itu adalah di tingkat respons yang pertama, yaitu problem avoidance. Avoid to see the problem, atau avoid handling the problem. Oke, jadi mereka itu hanya tahu ada masalah, oke, tapi mereka itu mungkin menghindari, tapi tidak menyelesaikan, tidak melaporkan, apalagi menyelesaikan. Ya, jadi ini yang paling banyak. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sudah, kita sepertinya nggak selesai-selesai masalah kita. Tiap hari ada masalah. Tidak seperti di manajemen sistem orang Jepang, yaitu Kaizen Management. Nah, Kaizen Management itu dia bagus. Ya, tiap hari itu ada problem solving, ada improvement, ada continuous improvement. Namun dia tidak overnight change, ya. Pak Budi tulis sering ditemukan orang-orang yang lebih cari muka dan kurang kompetensi yang menghindari masalah. Oke. Jadi itulah dia kan. Jadi kalau memang bukan tugas saya, nggak apa-apa. I just report gitu ya. I just report to somebody supaya nanti dia tuh bisa mengerjakan baik-baik. Nah, kalau sudah banyak orang seperti ini, terus gimana? Jadi, nah, ada peserta bilang sama saya, dia bilang, Pak, bukan saya tidak mau lapor, tapi begitu saya lapor, sayalah yang disuruh membereskan masalah tersebut. Ya, saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya, kalau terjadi di perusahaan Anda, ini tolong diperhatikan. Ini jawaban dari orang-orang yang di problem avoidance. Dia bilang apa? Pak, kalau saya lapor, nanti saya yang dapat tugas itu. Saya yang disuruh kerja. Itu padahal itu kan bukan pekerjaan saya. Nah, saya bilang, kenapa kamu tahu itu bukan pekerjaan kamu? Nah, ini terus dia diam. Kenapa? Karena di perusahaan kita itu tidak ada struktur organisasi yang jelas. Oke? Karena tidak ada specific job description yang jelas. Kalau job description kan sudah tahu kan? Oh, ini pekerjaan saya, ini pekerjaan kamu, ini pekerjaan dia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ini semua ada. Namun kalau struktur aja nggak ada, kemudian job description juga nggak ada, semua nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah. Kalau saya lapor ya saya dapat rezeki gitu, tanda kutip rezeki. Saya dapat pekerjaan dong. Ya, jadi ini yang paling berbahaya. Sekali lagi saya ulangi sedikit, saya meringkas sedikit ya di tingkat pertama ya. Jadi tingkat pertama ini adalah orang yang avoid problem, ya, lihat tapi dia tidak mau. Sudah memang ada informasi bahwa sesuatu masalah itu akan terjadi, tapi dia mengabaikan. Kalau dia lapor kepada atasan, karena dia merasa bukan urusan dia. Jadi kalau dia lapor, nanti dia dapat tugas itu. Tadi saya bilang apa? Jangan salahkan siapa-siapa, karena perusahaan itu tidak ada struktur organisasi yang jelas dan tidak ada job description yang jelas. Sehingga mau cari kesalahan siapa? Ini nggak ada yang mau tanggung jawab. Ya, ini tempat parkir, bukan urusan saya, bagian umum misalnya. Nah, ini tempat makan siang, ini bagian HRD atau bagian umum. Kendaraan rusak, ini bagian maintenance. Itu kalau itu jelas semua, maka kita tinggal lapor gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda dapat tugas yang bukan tugas Anda gitu ya. Nah, oke, tingkat pertama sudah kita jelaskan. Jadi di problem avoidance. Tingkat kedua adalah problem solution. Problem solution ini apa? Yaitu orang sangat bagus kalau jumpa masalah, dia bisa selesaikan.
Oke, terutama dia punya problem sendiri. So he just fix it. Dia fix it, ya sudah selesaikan masalahnya itu, beres gitu ya. Jadi orang ini ngerti, tahu konsepnya bagaimana dia solve the problem, dia tahu harus cari root cause-nya, penyebabnya, dia tahu harus cari solusi yang lebih dari satu, kemudian dia tahu bagaimana mengimplementasikan, bagaimana dia tahu kalau sudah implementasi suatu solusi, dia bisa evaluasi sebenarnya ada lagi nggak ya masalah ini, atau masalahnya sudah tuntas dikerjakan. Nah ini tingkat kedua ini bagus. Tingkat kedua ini cenderung sudah masuk ke problem solver yang bagus. Namun dia ada kekurangan. Oke? Nah, kekurangannya di mana? Tadi saya ulangi sekali lagi ya, tadi saya mengatakan ya, dia sangat bagus in problem solving. Ya, dia datang masalah, dia punya masalah, dia selesaikan. Kalau bukan masalah dia report. Oke, jadi dia bagus sekali. Dia bisa jalankan 5 step problem solving yang sudah ditentukan. Namun, ada namunnya, tetapi, oke, nah, orang tersebut tidak menemukan masalah itu secara proaktif. Ya, di sini saya pakai menemukan, bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah nanti artinya bisa melenceng, ya. Kok cari masalah terus ya. Nah, mencari masalah sebetulnya dia bukan negatif ya. Artinya dia coba adakan controlling, dia coba adakan pengawasan, dia coba lihat, ya, coba dia menemukan, bisa nggak dia menemukan gejala masalah sebelum masalah itu menjadi besar. Itu adalah di problem solution. Nah, dia bagus tapi dia tidak secara proaktif. Dia tidak ada prevention. Tidak ada pencegahan. Bapak Ibu sekalian, mumpung saya masih ingat ya, saya mau kasih tahu dulu. In problem solving, cara yang terbaik itu adalah bukan problem solvingnya sebetulnya, adalah prevention atau preventive action. Jadi dia itu bisa mencegah agar masalah itu tidak terjadi. Seperti apa? Ya, seperti itu mesin produksi itu rutin ada perawatan ya. Anda punya komputer itu sering diadakan cek virus dan lain sebagainya. Kemudian Anda punya CCTV itu diperiksa setiap 3 bulan sekali. Itu adalah preventive action. Jadi semua itu adalah melakukan prevention. Itu baru bagus. Itu ada di di tingkat respon yang ketiga. Tapi ini tidak dimiliki orang di tingkat respon yang kedua. Ya. Yang pertama tadi sama sekali nggak mau tahu. Problem avoidance. Ya. Yang kedua ini adalah problem solution. Dia tuh bisa cari solusi untuk masalahnya. Namun kekurangannya itu ada di terakhir tadi, yaitu tidak secara otomatis, tidak secara proaktif atau mengambil inisiatif, ya, mengambil inisiatif untuk memecahkan masalahnya. Oke, jadi dia tunggu. Ada masalah, oke, ada masalah ya, oke, saya tangani. Oke, ada masalah, saya tangani. Tapi dia nggak mencari. Istilah satu ini yang paling bagus, yaitu audit. Ya, kalau di sini kebetulan ada hadir teman-teman yang di bagian audit itu luar biasa. Ya. Nah, kenapa saya bilang audit? Kalau Anda mengaudit apa yang Anda kerjakan selama ini, ya Anda bisa menemukan gejala masalah. Gejala masalah yang masih kecil, belum terjadi besar, di situ Anda sudah menanganinya dengan baik. Maka dia tidak menjadi besar. So, kalau ini yang Anda lakukan, dia itu sangat baik sekali, sehingga dia tidak perlu tunggu masalahnya jadi besar. Nah, jadi kalau yang di tingkat ketiga itu adalah problem finding. Ya, sekali lagi tadi problem avoidance, yang pertama menghindari, ya, supaya nggak mau dia tangani itu masalah. Yang kedua adalah problem solution, ya, ada masalah datang dia selesaikan. Yang ketiga adalah problem finding. Nah, finding ini kan mencari. Gitu. Ya, jadi kalau mencari masalah kan nanti seolah-olah tidak enak didengar ya, masa orang ini cari masalah terus. Nah, maka di sini perlulah kita sedikit singgung tentang auditor atau bahasa Indonesianya auditor. Nah, auditor itu apa? Nah, auditor ini adalah problem finding. Ya. Dan justru mereka itu adalah orang-orang yang memeriksa Anda punya management system. Apakah semua sudah berjalan
sesuai nggak dengan SOP, sesuai dengan instruction, ya, sesuai dengan peraturan yang memang sudah ditetapkan. Kalau ada melenceng sedikit dari SOP-nya, ada sedikit di luar jalur instruction, itu bakal terjadi masalah. Tapi sayangnya banyak orang tidak suka dengan auditor. Oke? Nah, orang mengira bahwa auditor ini semua adalah problem finding. Mau cari masalah saja. Nanti kalau datang ke departemen saya, buka semua SOP, keluarkan semua dokumen, apalagi kalau audit keuangan, ini mesti semua keluarkan dia punya bukti pembayaran, ya, ada faktur dan sebagainya. Itu sangat-sangat melelahkan. Tapi kalau tidak ada auditor datang mengaudit Anda punya pekerjaan, nanti masalah kalau sudah besar, Anda sudah sudah kewalahan, ya, tentang Anda punya kesalahan. Jadi di sini sekali lagi, jangan tunggu sampai ada auditor. Anda sendiri bisa jadi auditor untuk sendiri. Jadi Anda audit lah, oke? Anda audit. Nah, jadi saya sangat yakin sekali selama COVID-19, banyak orang yang work from home atau stay at home, tidak keluar kemana-mana, justru waktunya banyak. Jadi kalau kita mau solve the problem, saya sendiri juga banyak menemukan, ya, ternyata di rumah kita sendiri banyak sekali masalah yang harus kita tangani. Satu contoh yang saya selalu pakai sebelum COVID-19 pun saya sudah pakai sekitar selama 20 sekian tahun lah. Saya bilang, sekali-sekali periksalah apakah gembok yang Anda pakai di jendela Anda itu kuncinya masih bisa dipakai enggak? Gemboknya masih bisa dikunci enggak? Kemudian gemboknya masih bisa dibuka enggak? Kuncinya masih ada enggak? Kenapa? Jangan tunggu sampai punya masalah baru nanti cari gembok atau cari kunci untuk gembok tersebut. Jadi kalau misalnya gembok itu nggak bisa dipakai lagi, tentu Anda harus segera usaha, ya, ganti gemboknya atau gimana. Nah, jadi itu semua adalah self-audit. Anda mengaudit diri sendirilah. Oke, dari situ Anda bisa ini. Nah, jadi kembali ke organization atau di perusahaan, kebanyakan orang ada di tingkat pertama. Oke, di problem avoidance. Banyak sekali. Maka kita punya masalah itu nggak selesai-selesai. Nah, lalu baru masuk ke kedua, itu adalah di problem solution. Ya, ini problem solution ini ada orangnya, jumlahnya tidak banyak. Ya, tidak sebanyak yang ada di problem awareness. Nanti aja sedikit. Mungkin sekitar, kalau saya boleh kasih suatu angka yang kira-kira, ya, mungkin let's say 30%. Ya, kalau tadi 50%, ini ada 30%. Dan sisanya 20% itu adalah di orang yang di problem finding, yang sangat proaktif, ya, sangat proaktif. Dia itu memeriksa, melakukan pengawasan, controlling, ya, supaya nanti itu tidak terjadi masalah. Maka jadi kalau kesimpulannya adalah bagaimana kita memanfaatkan tingkat respon yang ketiga ini, ya, yaitu masalah itu bisa diidentifikasi selagi dia masih kecil, oke, sebelum dia jadi besar. Satu lagi yang paling bagus adalah continuous improvement. Nah, kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, ini continuous improvement ini dari manajemen Jepang, ya, Kaizen Management, ya, itu bagus sekali. Itu adalah slow change but sure, gitu, ya. Jadi tiap hari itu ada improvement. Terutama yang punya pabrik, Anda bekerja di pabrik, jadi tempat kerja itu luas sekali, oke? Itu lebih penting lagi. Jadi kalau setiap hari kita melakukan sedikit demi sedikit improvement, itu akan nanti jadi beres. Tapi kalau Anda sama sekali tidak melakukan perbaikan secara kontinu, Anda tidak proaktif untuk memecahkan masalah itu nanti jadi ribet sekali. Oke? Jadi saya juga tidak menghimbau. Kenapa? Saya sendiri juga kewalahan. Mau bersihkan garasi saya, itu mau dijadikan gudang yang lebih bersih, dan bisa nyusun barang-barang yang jarang dipakai. Itu pun takes time. Itu sampai berapa bulan pun belum selesai. Kenapa? Karena siapa suka dengan problem? Saya juga nggak suka dengan problem. Tapi saya berpikir kalau saya tidak mulai,
sedikit demi sedikit. Hari ini oke, kita keluarkan sedikit barang yang tidak dipakai lagi, kita pindah meja ini kemana, ya besok nanti kita tangani ini arsip-arsipan yang sudah memang sudah lama, ya sedikit demi sedikit kita bereskan. Itu ada di perbaikan secara kontinu. Jadi itu adalah continuous improvement. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, maka hari ini saya angkat di problem solving series itu termasuk di 3 tingkat respons terhadap masalah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepingin tahu lebih banyak, mungkin boleh direct message ke saya ya, nggak apa-apa. Just kirim saya message, nanti saya bisa jawab Anda punya pertanyaan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya minta maaf. Kalau bisa saya akan jawab ya. Jadi sekali lagi untuk meringkas di menit-menit terakhir ini, karena kita sudah hampir setengah jam ya. Jadi di ringkasan untuk hari ini adalah pertama, tingkat respons yang pertama untuk suatu problem, ini kita bicara sikapnya ya, adalah orang-orang yang justru mengabaikan suatu problem yang sudah dia lihat. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan tugas dia, itu bukan tanggung jawab dia, maka dia diam saja, ya itu tidak baik. Jadi saya sarankan orang-orang tersebut harus report kepada orang yang bersangkutan. Nah, kenapa dia nggak bisa report? Kalau misalnya di perusahaan itu tidak ada struktur organisasi yang jelas, tidak ada job description yang jelas, maka orang tidak tahu mau lapor kemana. Nah, itu satu problem ya. Yang kedua adalah problem solution. Ya, nah orang-orang ini sedikit ada di perusahaan Anda, tapi nggak banyak ya. Dia tuh bisa menangani problem, dia solve the problem, tapi dia pasif, tidak secara proaktif. Ya, dia reaktif. Reaktif to what? Reaktif to problems. Jadi kalau ada problem, dia selesaikan. Nah, tapi kalau dia mau sedikit proaktif saja, itu dia bisa melakukan apa? Pencegahan atau prevention atau preventive action. Oke? Nah, itu bisa lebih bagus. Nah, orang yang paling sedikit di dalam kita punya perusahaan adalah orang yang problem finding. Nah, problem finding ini adalah orang-orang yang secara proaktif, punya inisiatif untuk memeriksa, ya, ini sudah waktunya maintenance dilakukan, ini sudah waktunya ini. Nah, jadi ini semua adalah misalnya timbangan, ya, sudah harus dikalibrasi misalnya, ya. Nanti ada alat pemadam kebakaran, ya, racun api, itu ada nggak? Itu diperiksa setiap tahun, isi ulang obatnya, dan lain itu kan ada jadwalnya ya. Nah itu kalau itu Anda lakukan semua, itu sudah berarti sudah di problem finding. Oke, jadi tadi saya bilang ibarat seorang auditor. Ya. Auditor itu paling bagus. Jadi auditor itu dia datang mengaudit supaya apa? Supaya menghindari masalah-masalah yang lebih besar bisa terjadi. Ya, maka kalau Anda bukan auditor, Anda diaudit, saya mau menghimbau jangan tidak suka dengan auditor. Lebih berat lagi adalah benci sama auditor. Auditor itu adalah orang-orang yang baik hati. Auditor itu bukan sembarangan cari masalah, tapi auditor itu datang untuk memeriksa. Seperti kita adakan medical check-up. Oke? Nah, kalau kita adakan medical check-up, berarti kita tahu ya di mana ada kesalahan. Oke? Jadi kalau tidak ada medical check-up, kita nggak tahu, nanti masalahnya udah besar, udah susah. So, sekali lagi saya menghimbau, auditor itu penting sekali. Oke, kerjasama dengan mereka, karena mereka itu adalah di tingkat respons yang ketiga itu problem finding. Tapi sekali lagi, bukan berarti Anda harus jadi auditor baru bisa berada di 3 tingkat respon ya. Di tingkat 3 ini. Semua orang bisa jadi auditor bagi diri sendiri. Oke, auditlah Anda punya pekerjaan, auditlah Anda punya kondisi kerja di manapun ya, baik di pabrik, di kantor, di sekolah, di mana yang perlu dibenahi segera benahilah segera. Kalau bukan tugas Anda, report ya, report to somebody who is taking care of this problem. Jadi nanti biar mereka itu bisa beresin. Oke? Baik, jadi
pesan sponsor lah ya, boleh saya katakan ya. Di tanggal 30-31 ini nanti saya adakan public online workshop, yaitu how to write a proper specific job description. 20 orang dibatasin, tidak bisa lebih karena workshop ya. Jadi sudah ada 18 orang yang daftar, masih ada 2 slot saja. Bapak Ibu kalau kepingin tahu bagaimana menulis satu job description yang benar, oke, silakan daftar. Pak Erwin Pali dan teman-teman sudah ada booking ya, sama Ibu Stella. Sudah ada 4 orang kalau nggak salah ya. Bagus sekali. Jadi Ibu Titin kalau nggak salah sudah booking juga. Nah ini jadi kita belajar sama-sama how to write a proper specific job description. Kita punya topik untuk tanggal nanti minggu depan ya, minggu depan di Smart Managing Talk yang ke-21 masih belum ditentukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepingin saya untuk menjelaskan sesuatu yang saya kuasai, saya tahu, silakan direct message ke saya. Ya, nanti saya akan mempertimbangkan Anda punya request. Kalau saya bisa, saya akan ini. Seperti hari itu ada Pak Andreas Tanwijaya yang minta employee loyalty. Jadi kita sudah bahas, oke? Jadi untuk itu aja ya. Happy Sunday kepada semuanya. Semoga kita semua sehat walafiat. Nanti sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang, tepat jam 9. Kita mulai sampai jam 9.30. Bye-bye.